Oke, baik. Sekarang kita akan membahas tentang extended green theorems boundaries with multiple pieces. Ini untuk bagaimana menyelesaikan menerapkan green theorem untuk sebuah area R yang di tengahnya itu ada sebuah vector field yang tidak terdefinisi. Ya, kalau kita ingat-ingat lagi bahwa green theorem ini bisa diterapkan dengan syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah harus terdefinisi semua di area R ini. Sehingga yang itu sudah kita bahas sebelumnya adalah integral garis f dot tds ini sama dengan double integral curl f dA, dan integral garis f atau ini sama dengan ini menggunakan curl, kalau ini menggunakan divergence, dan kalau ini nilai dari fluxnya, begitu, fluxnya ini sama dengan sepanjang C ini adalah double integral area R dengan fungsi divergence f. Dan kita sudah membahas bahwa ini hanya berlaku jika f, vector field f, dan derivatifnya terdefinisi dimanapun, everywhere, di bidang R. Sebagai contoh, vector field f min yi ditambah xj per x kuadrat tambah y kuadrat, f ini tidak terdefinisi pada origin, ya, pada titik 0,0. Maka kita bisa melihat bahwa f ini tidak terdefinisi pada titik origin, dan curl f itu sama dengan 0 di titik tempat yang lain. Oke. Nah, maka kita bisa melihat bahwa domainnya itu adalah plane, tapi dikurangi dengan origin. Oke, ini ya. Curl f ini sama dengan 0 di titik yang lain, everywhere else. Nah, sebagai contoh, misalnya kita memiliki suatu bidang R, lalu ini ada jalur C-nya ini. Di titik sini dia tidak melewati titik 0,0, maka area ini sebenarnya ya sama dengan mempunyai nilainya. Tapi ketika dia bergeser melewati titik 0,0 menggunakan fungsi vector field ini, maka menjadi tidak terdefinisi, karena di titik 0,0 ini kalau kita masukkan ya 0,0 jadinya kan per 0 yang akhirnya nilainya jadi tidak terdefinisi. Nah, maka kalau di sini ini kita bisa lihat bahwa curl f-nya itu sama dengan 0. Tapi kalau untuk soal yang kedua ini, ketika kita geser padahal bentuknya persis sama, area persis sama, jadi tidak terdefinisi berapa nilainya, ya kita tidak bisa menggunakan green theorem secara langsung. Jadi ada triknya, tetap kita bisa menerapkan teorema Green. Nah, caranya seperti apa? Yaitu caranya adalah kita seperti membuat sebuah lubang begitu di sini ya. Jadi yang kita hitung adalah area yang diarsir ini. Yang pertama yang ada di luar ini adalah C-nya, C aksen. Yang kedua adalah C double aksen, adalah yang di dalam sini. Maka curl f itu adalah nilainya sama dengan integral garis untuk jalur C aksen untuk f dr dikurangi yang C double aksen, ya. Ya, sebenarnya sederhana saja ya, yang luar dikurangi yang dalam yang ini, sehingga kita dapat tengah-tengahnya seperti itu. Dan ini in this case untuk kasus ini nilainya sama dengan 0. Atau dengan cara lain kita menggunakan total line integral. Ya, kalau kita lihat di sini ada berapa jalur ya? Ini jalurnya seperti ini. Kemari, kemudian masuk, kemudian keluar lagi, seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat ke sini, jadi kalau menggunakan line integral artinya sama dengan yang C1 ya. Ya, yang C1 ini, yang C1 kemudian dikurangi yang C2-nya, yang C aksen, C dikurangi C double aksen, lalu ditambah yang ini sebenarnya saling cancel out, ya, saling meniadakan. Oke, ini bisa kita menggunakan total line integral, bisa tadi menggunakan ini juga bisa ya, total curl-nya.
Oke. Nah, jadi tetap bisa kita gunakan teorema Green secara tidak langsung kalau ternyata di tengah-tengah sini ada yang tidak terdefinisi. Nah, dengan gagasan dan konsep seperti ini.